Ada apa ini dari Nasdem? Kenapa kok rada-radanya membela kepada Jokowi? Apakah Nasdem ini takut menterinya dicopot dari jabatan-jabatan kabinet Jokowi? Kalau misalkan Anies Baswedan ini tidak mengeluarkan statement bahwa pemerintah itu anti kritik, mungkin tidak ada partai politik yang mengeluarkan statement-statement menyerang kepada Anies Baswedan. Tidak mungkin ada. Jadi jelas yang membuat ribut itu, yang anti kritik itu siapa? Anies Baswedan. Siapa yang diomong oleh Anies Baswedan anti kritik itu? Ya dia sendiri ketika jadi gubernur DKI. Contohnya apa? Contohnya adalah menghilangkan ruang pengaduan di Pemprov DKI Jakarta. Apakah ini adalah tanda-tanda kerusakan, tanda-tanda kehancuran dari koalisi perubahan? Saya nggak tahu, kita lihat aja. Dia walau didukung Jin Ipri pun akan diterima. Anies itu cita-cita hidupnya berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya dan selamat datang kembali di channel catatan isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap sebuah isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi di konten politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Hari ini ada berita yang baru datang dari Anies Baswedan. Sebetulnya lebih bukan ke Anies Baswedannya sih, lebih ke partai pendukungnya. Ada apa dengan partai pendukungnya? Ada Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Ternyata mereka lagi cari aman, menjilat ludah sendiri sepertinya. Apa beritanya? Kita langsung saja ke kontennya ya. Berita pertama datang dari Partai Nasdem yang membahas soal Anies Baswedan yang kemarin yang memberikan statement bahwa pemerintah Jokowi ini anti kritik, bahkan lebih sering membungkam terhadap si pengkritik dengan cara meredam, menelpon si pengkritik agar tidak melakukan kritik kepada pemerintah. Apakah itu benar? Sudah banyak politisi, sudah banyak orang yang bilang bahwa itu tidak benar, bahwa pemerintahan Jokowi ini hari ini itu sangat terbuka. Bahkan sebagai buktinya saya pun sering banyak mengkritik tapi tidak ada yang membungkam. Dan berita Nasdem ini kita baca. Nasdem tegaskan analogi Anies soal pemerintah anti kritik bukan untuk Jokowi. Ada apa ini dari Nasdem? Kenapa kok rada-radanya membela kepada Jokowi? Apakah Nasdem ini takut menterinya dicopot dari jabatan-jabatan kabinet Jokowi? Kita baca beritanya. Nasdem menanggapi parpol-parpol sesama pro-Jokowi yang menepis pernyataan bakal capres Nasdem Anies Baswedan soal pemerintah yang kerap mematikan kritik. Nasdem menegaskan pernyataan Anies itu bukanlah diarahkan kepada pemerintahan Jokowi. Ini katanya hendaknya menanggapi pernyataan Anies itu kita tidak a priori ya. Karena yang dimaksud dengan kritik Anies itu tidak spesifik ke pemerintahan pusat. Lalu untuk siapa? Yang jelas-jelas sekarang pegang pemerintahan itu adalah orang Jokowi, adalah PDIP. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ini ditujukan kepada orang lain, nggak mungkin. Nah, pemerintahan Jokowi itu tidak anti kritik. Ali menilai justru partai politik di koalisi pemerintahan yang anti kritik sebagaimana respon yang diberikan terhadap pernyataan Anies. Nah, pertanyaannya apakah Jokowi itu anti kritik? Tidak, ini kata si Ali ya. Yang anti kritik itu parpol yang hari ini ketika orang bicara dia ribut, ya kan? Sekarang kita bedah, kita analisa. Sebetulnya yang membuat ribut itu siapa? Nah, pertanyaan dasarnya kan itu. Pertanyaan dasarnya kan siapa yang membuat parpol ini ribut? Kan Anies Baswedan. Kalau misalkan Anies Baswedan ini tidak mengeluarkan statement bahwa pemerintah itu anti kritik, mungkin tidak ada partai politik yang mengeluarkan statement-statement menyerang kepada Anies Baswedan. Tidak mungkin ada. Jadi jelas yang membuat ribut itu, yang anti kritik itu siapa? Anies Baswedan.
Nah, ini udah jelas dari statementnya Ahmad Ali. Ini juga ditambah oleh Nasdem, oleh Willy Aditya menegaskan pernyataan Anies tidak ada urusannya dengan pemerintahan Jokowi. Menurutnya pernyataan Anies itu ialah dalam konteks pemerintahannya saat menjabat sebagai gubernur. Udah jelas berarti siapa yang diomong oleh Anies Baswedan anti kritik itu? Ya dia sendiri ketika jadi gubernur DKI. Contohnya apa? Contohnya adalah menghilangkan ruang pengaduan di Pemprov DKI Jakarta. Itu sekarang oleh Anies udah dihilangkan. Yang sekarang oleh Heru Budi itu diadakan lagi tempat untuk pengaduan dari masyarakat. Itu adalah ruang kritik bagi Anies Baswedan sebetulnya. Kenapa itu dihilangkan? Itu menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu anti kritik. Ini bahaya kalau misalkan dia menjadi calon presiden. Kita baca statement selanjutnya dari PKB bahwa Anies itu kena sindrom Thanos. Apa maksudnya? Pernyataan Anies menunjukkan bahwa dia tengah terjangkit sindrom Thanos, merasa apa yang dilakukan paling hebat dan paling benar, sehingga menuding pemerintahan anti kritik. Jadi bukan hanya satu orang yang statement dari PKB terhadap argumentasi dari Anies bahwa pemerintahan Jokowi ini anti kritik, tapi banyak orang yang mengkritik dari PKB kepada Anies. Nah, di lain sisi PKS ini sedikit demi sedikit merapat kepada pemerintahan. Kenapa? PKS setuju dengan Jokowi soal politik uang. Katanya penyebab demokrasi jadi mahal. Ada apa sebetulnya? Ada apa? Apakah ini adalah tanda-tanda kerusakan, tanda-tanda kehancuran dari koalisi perubahan? Saya nggak tahu. Kita lihat aja. Jadi belakangan ini Jokowi sempat bilang di umum ketika kegiatan di Bawaslu terkait politik uang itu masih ada, kata Jokowi. Makanya Bawaslu itu harus tegas, harus ditindak sampai ke akar-akarnya, itu kata Jokowi. Dan PKS setuju soal itu. Bahkan bukan PKS saja, tapi Partai Demokrat apresiasi Jokowi soal politik uang, penyakit pemilu. Ungkit pesan AHY, kata dari Demokrat. Ini jelas beberapa statement Jokowi diamini oleh PKS. Dan saya rasa ini adalah ujung dari koalisi perubahan yang akan hancur. Ada berita juga dari Tribun Gorontalo.com. Koalisi perubahan rentan bubar sebelum Pilpres 2024. Anies Baswedan terancam jadi capres. Ini merupakan survei kalau nggak salah ya. Kita baca dulu. Anies Baswedan terancam mati langkah menuju Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak menjadi capres lantaran koalisi perubahan yang didukung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera rentan bubar. Analisis itu disampaikan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo. Pengamat ini menyebutkan koalisi perubahan yang saat ini terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS masih rentan bubar sebelum Pilpres. Karena apa? Karena yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres itu cuma Nasdem aja. Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera ini belum sepakat terhadap beberapa poin yang menyangkut koalisi perubahan. Ini merupakan gejala awal kehancuran koalisi perubahan. Karena apa? Dari awal itu aja udah bermasalah. Sampai gagalnya deklarasi tanggal 10 November kemarin. Ini merupakan jendela awal menuju kehancuran. Kayaknya Anies Baswedan ini tidak memenuhi presidensial threshold 20%. Kalau misalkan diusung oleh Nasdem saja, ini tidak cukup untuk menjadi calon presiden. Jadi jelas Anies Baswedan akan gagal total dalam pencalonan presiden 2024. Nah, ini ada berita lagi dari dua politikus Golkar yang saling serang. Kita baca dari awal. Gara-gara Anies Baswedan membocorkan adanya pihak yang meminta untuk tidak melontarkan kritik, membuat dua politikus Golkar saling serang argumen. Jadi
kemarin itu ada yang namanya si Andi Sinulinga yang membela kritik Anies Baswedan bahwa pemerintah Jokowi itu anti kritik. Lalu disampaikan lagi oleh Aceh bahwa pemerintahan Jokowi itu sangat terbuka. Nah, menanggapi politikus Golkar yang sekaligus aktivis kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulinga mengatakan justru Aceh asal bicara. Sejak kapan posisinya sebagai anggota DPR, sebagai elit partai kok bergaya seperti jubir pemerintah? Golkar itu partai besar. Karena itu komentar-komentar mewakili partai itu harus lebih bernas. Menurut saya wajar-wajar saja ketika Aceh membela Jokowi atau membela pemerintahan. Karena apa? Karena bagian daripada pemerintahan Golkar ini. Kalau misalkan bukan Golkar yang membela pemerintahan, lantas siapa lagi yang membela pemerintahan? Udah jelas Golkar itu partai pemerintahan yang merasakan bahwa pemerintah Jokowi ini tidak ada yang namanya anti kritik, tidak ada yang namanya pembungkaman kepada si pengkritik. Nah, justru si Andi Sinulinga ini yang menyebabkan konflik. Nah, berita selanjutnya datang dari katanya atasan Anies Baswedan. Anies Baswedan mau-mau saja meski didukung jin iprit katanya demi ambisi cita-cita hidupnya berkuasa. Jadi kita baca dulu nih. Nah, calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan belakangan tengah mencuri perhatian publik hingga namanya kerap digaungkan melihat popularitas ex-gubernur DKI Jakarta ini budayawan Muhammad Sobari yang pernah jadi atasan Anies buka-bukaan. Ini atasan Anies Baswedan nih yang bilang nih, saya naik pitam, jangankan didukung kelompok begitu. Kalau nggak ada yang dukung pun, kalau Anies tahu ada kelompok begitu, dia akan datangi. Bahkan Sobari menyebut didukung jin sekalipun bakalan diterima Anies untuk mencapai kekuasaan. Dia walau didukung jin iprit pun akan diterima. Anies itu cita-cita hidupnya berkuasa. Sungguh-sungguh sangat mengerikan. Kenapa? Karena haus kekuasaan itu hal yang buruk bagi demokrasi kita. Bayangkan kalau misalkan Anies Baswedan ini menghalalkan segala cara demi merebut kekuasaan, saya rasa Indonesia tidak akan sedamai sekarang. Akan banyak kehancuran, akan banyak konflik menurut saya. Jadi itulah alasan kenapa kita tidak boleh pilih Anies Baswedan. Jadi itu saja untuk konten kali ini. Jangan lupa subscribe, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.